Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk perkenalkan diri, nama saya Rika Herunisa dengan NIM 2211S108. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang untuk menentukan gap analisis. Dari beberapa jurnal yang telah saya cari, di sini ada jurnal yang berjudul Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Kadar Gula Darah pada Pria Dewasa, yang diteliti oleh Herwanto, DKK pada tahun 2016, dalam metode cross-sectional dengan survei analitik, dan hasil penelitian ini menunjukkan perubahan yang signifikan pada kadar gula darah setelah berlari. Dari 30 subjek, 25 orang mengalami penurunan kadar gula darah, sementara 5 orang mengalami kenaikan kadar gula darah. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul tentang pengaruh konsumsi kopi dalam jangka pendek terhadap kadar glukosa darah, yang diteliti oleh Napitupulu, DKK pada tahun 2019 dengan metode eksperimen. Peneliti ini menunjukkan terdapat penurunan signifikan dalam kadar glukosa darah setelah konsumsi kopi selama 7 hari. Nah, selanjutnya kita ke jurnalnya. Di sini menurut WHO mencatat bahwa diabetes mellitus semakin menjadi masalah kesehatan global yang serius. Sekitar 90% dari penderita diabetes mellitus diklasifikasikan sebagai tipe 2 yang seringkali terkait dengan gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Pada tahun 2010, jumlah penderita diabetes mellitus mencapai 285 juta dan sekitar 6,4% dari populasi dunia. Prediksi WHO menunjukkan bahwa angka tersebut akan terus meningkat hingga tahun 2030, mencapai 439 juta atau sekitar 7,7% dari populasi dunia. Dan menurut WHO juga, Indonesia ini salah satu negara yang terkena dampak besar dari lonjakan kasus diabetes mellitus. WHO menegaskan bahwa negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat cenderung memiliki tingkat prevalensi diabetes mellitus yang tinggi. Indonesia bersama dengan negara seperti India, China, dan Amerika Serikat, termasuk dokter, negara dengan jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak dunia. Nah, selanjutnya ke jurnal yang pengaruh aktivitas fisik terhadap kadar gula darah pada pria dewasa. Menurut latar belakang, di sini itu menurut American Diabetes Association bahwa komplikasi diabetes dapat dicegah, ditunda, dan diperlambat dengan mengendalikan kadar gula darah. Pengelolaan diabetes yang bertujuan untuk mempertahankan kadar gula darah dalam level normal dapat dilakukan secara non-farmakologis dan farmakologis. Pengelolaan non-farmakologis yang dapat terkelola adalah latihan fisik seperti berlari, Nah, di sini juga subjek dari metabolisme dalam latihan fisik sangat besar, salah satunya berlari sprint atau bermaraton. Seperti yang diketahui, latihan fisik yang dengan penuh hanya akan berhasil dalam waktu singkat, sedangkan dengan dana kecil dalam masa lama. Jadi menurut pemaparan di atas, latihan fisik ini sangat berpengaruh terhadap gula darah karena hampir seluruh aktivitas di dalam tubuh membutuhkan energi. Dan energi yang dibutuhkan tersebut berasal dari gula dalam darah yang dapat diperoleh dari asupan makanan sehari-hari.
Maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap kadar gula darah pada pria dewasa. Selanjutnya, ke jurnal yang pengaruh konsumsi kopi dalam jangka pendek terhadap kadar glukosa darah. Dari sini itu, menurunkan kadar glukosa darah sampai batas normal adalah tindakan terbaik untuk mencegah berbagai penyakit, terutama diabetes mellitus. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mencari alternatif terapi yang tepat, aman, dan terjangkau bagi penderita DM, seperti kopi, kayu manis, jamur tiram putih, dan ekstra daun kersen. Dari sini juga, penelitian tentang kopi dilakukan Wen Yuan Lin DKK di Cina yang dilakukan selama 6 bulan menunjukkan beberapa mekanisme sudah terbukti untuk menjelaskan hubungan antara konsumsi kopi dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, menurut Jono dan Danang pada tahun 2014, penelitian mereka mendapatkan hasil bahwa konsumsi kopi jangka panjang terbukti berpengaruh menurunkan kadar glukosa darah. Begitu juga penelitian jangka pendek yang dilakukan Hendro dan Eko di Sudiarjo selama 1 minggu pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Mendapatkan hasil bahwa konsumsi kopi dapat menurunkan kadar glukosa darah. Tapi menurut Keizo Naka DKK menemukan hal sebaliknya, bahwa konsumsi kopi jangka pendek dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Nah, jenis kopi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kopi Arabica, di mana kandungan kafein kopi Arabica lebih rendah dibandingkan dengan kopi Robusta. Nah, penelitian terhadap efek kopi dalam jangka pendek di Indonesia masih jarang dilakukan, sementara penelitian lanjutan tentang pengaruh konsumsi kopi masih perlu dilakukan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh konsumsi kopi dalam jangka pendek terhadap kadar glukosa darah. Nah, jadi gap analisisnya berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara aktivitas fisik dan konsumsi jenis kopi lain dalam jangka pendek yang dapat menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus tipe 1. Apakah jenis kopi lain itu dapat menurunkan kadar glukosa darah atau dapat menaikkan kadar glukosa darah? Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.